Kita kasih naik ada Abah Bashir. Oh. Luffy. Nggak usah bahas-bahas Yusuf PI. Yusuf PI kabur. Kamu berani nggak gantiin dia? Ya silakan. Silakan Luffy. Apakah kamu berani menggantikan Yusuf PI? Halo Bang. Ya, Bang Luffy. Ayo Bang. Gimana? Siap menggantikan Yusuf PI? Siap. Oke, yuk. Agak naik sedikit ke atas. Nah, gitu dia. Ya, silakan Bang. Abang mau bahas apa? Yuk, silakan. Saya sejajarkan ya mukanya ya. Ya, silakan Bang. Abang mau bahas apa? Apa ya? Terserah Bang, mau kencing unta, mau bahas pernikahan Nabi, terserah. Ya, kira-kira yang Anda kuasai apa? Apa yang Anda kuasai? Gini, Anda Muslim. Anda seorang Muslim ya? Ya. Kira-kira apa yang harus saya buktikan kepada Anda supaya Anda berhenti jadi orang Islam? Apa yang harus saya buktikan? Buktikan apa? Inilah makanya saya bilang. Gak ada yang harus dibuktikan, Abang. Oke, gini aja dah. Ini mohon maaf nih, sebelumnya saya mohon maaf. Anda tahu nggak Muhammad mengajarkan percabulan? Ayo kamu. Gak. Nah, nggak tahu kan dia. Dalilnya. Gini. Ini simple, ini udah sering saya bahas, tapi banyak orang Muslim nggak tahu. Gini Bang. Jadi dulu ada seorang istri. Istrinya Abu Huzaifah. Jadi ada seorang bernama Abu Huzaifah. Dia punya istri. Datanglah istrinya ini kepada Muhammad. Perihal adanya seorang lelaki lain di rumah itu. Oh, Sahil. Yang istrinya Sahil itu kan? Istrinya Abu Huzaifah. Dia punya di rumah itu. Abu Huzaifah ini punya anak angkat. Bukan punya anak angkat lah. Punya seorang tangan kanan atau budaknya. Namanya itu Salim. Oke? Nah, kemudian ngadulah si perempuan ini kepada Muhammad. Ya Rasulullah, wajah suamiku itu ada raut kecemburuan sehubungan dengan adanya Salim di rumah kami. Padahal Salim itu adalah pembantunya sendiri. Yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah supaya suamiku itu tidak cemburu? Kata Muhammad, susuilah si Salim itu. Disuruh nyusuin, netekin. Nah, si perempuan ini bilang, Astagfirullah ya Rasulullah. Bukankah dia itu sudah dewasa? Bagaimana saya susui dia? Muhammad tersenyum sampai gigi gerahamnya terlihat. Aku tahu bahwa dia sudah dewasa. Nah, setelah disusui, besok datang lagi. Ya Rasulullah, suamiku tidak cemburu lagi. Pertanyaan saya, ajaran sinting macam apa ini? Nah, menceret. Abang nggak tahu caranya tuh ya. Gimana? Ya cara menyusuinya abang nggak tahu kan? Cara menyusui si. Gimana di sini? Oke. Gimana cara nyusuinya? Diperes bang susunya. Emangnya dia punya air ASI? Tenang. Enggak langsung tenang gini. Perempuan kalau dia tidak sedang menyusui, keluar nggak air ASI-nya? Pencet tombol lari. Pencet, halo, ini alasan mau pencet tombol lari. Ini, matikan wifi. Ayo, tangan saya di sini ya. Tangan saya di sini. Mulai dia mati. Ini trik lama teman-teman. Saya punya pengalaman yang panjang. Ketika Muslim saya ajak diskusi, dia udah kebingungan, dia matikan itu sinyal internet ya. Sengaja diputusin datanya, biar begini. Enggak bang. Nih. Coba dengerin. Cara, bang. Dengerin sebentar. Seorang perempuan, jikalau dia tidak sedang menyusui, apakah, mohon maaf nih, payudaranya mengeluarkan air susu? Nah, yang nggak keluar. Makanya ada dua cara. Ngapain diperes mau sampai kiamat? Kalau keluar kalau diperes. Mau apa yang keluar kalau diperes? Iya, orang dia lagi nggak menyusui kok. Gimana? Boleh aku jelasin nggak? Silakan. Tunggu ya. Silakan. Jelasin ya. Pada zaman itu, Bang, pada zaman itu jual beli susu itu udah lumrah. Maksudnya susui dia suruh susu. Dia kalau susu ASI dia bagi dua.
Dia bagi 2, diminum bareng, jadi kan sedarah tuh. Berat. Satu orang. Tuh, Ini abang nggak Muhammad ngerti kan? ngomong, dengar. Makanya kamu kalau saya ngomong kamu dengerin. Ini Muhammad ngomong kepada Sahlah itu. Dia ngomong susuilah si Salim itu. Lalu si Sahlah ini bilang, bagaimana mungkin saya menyusui dia? Dia itu sudah dewasa. Iya, Suhail kan nggak lagi hamil, kan nggak keluarkan susunya. Iya, makanya Caranya itu. gimana coba? Makanya itu justru Caranya itu. dia beli susu dari orang lain, Bang. Susu yang udah Ini ngarang bebas. Kalau beli susu dari orang lain, tenang. Ya, Luffy, begini Luffy. Kalau beli susu dari diminum orang bareng. lain, maka tidak mungkin Sahlah itu berkata dia sudah dewasa. Kata-kata bagaimana mungkin saya susui dia sudah dewasa, itu pasti berkaitan dengan yang namanya seksual. Kalau begini, mau umur 50, mau umur 70, mau umur 15, mau umur 5 tahun, itu kalau susu dibeli dari Indomaret, nggak peduli, nggak masalah. Nggak mungkin jawabannya bagaimana mungkin saya susu dia sudah dewasa. Kalau susunya dari Indomaret, nggak mungkin jawabannya begitu. Itu pasti susu maksudnya ya payudaranya itu. Makanya jawabannya bagaimana mungkin ya Rasulullah saya susui dia. Dia udah dewasa dan Muhammad di situ ketawa dia. Muhammad tertawa. Coba kamu buktikan bahwa Muhammad tidak mengajarkan percabulan. Coba. Ya, susu satu orang yang sama, makanya dia beli. Memang berat ngomong muslim ini. Percabulan. Itu solusi dari Ya udah, mana Muhammad. dalilnya kalau susunya beli? Ya, itu caranya beli susu dari orang lain, susunya diminum bareng, Bang. Susunya minum bareng. Ya udah, kamu belajar dulu sana. Ngomong sama. Jadi teman-teman, seandainya kamu benar-benar membuka hati kamu benar-benar merenungkan apa yang saya utarakan, tidak mungkin, mustahil kamu masih Islam. Iya. Dari mana jalan ceritanya kamu masih Islam? Kamu masih ngikutin yang kayak begitu? Kita masih memberi kesempatan ya kepada, kita kasih naik. Ada bentar ya. Alun, coba kita kasih. Jangan ngomong gayamu kudis. Naik, patahkan argumen saya. Saya kasih kalian panggung. Yuk. Kita kasih naik, ada Pisces Girl. Oke, Pisces. Kenapa yang berani naikkan aku lagi, Riz? Wow, Meriansa lagi. Meriansa, tadi ini saya punya janji sama Yusuf PI jam 7 malam. 15 menit sebelum jam 7 malam saya sudah live. Saya tunggu sampai hampir jam 8. Dia tidak live juga. Setelah dia live, alasan katanya nggak bisa ini. Ini saya senggol dia. Sekarang begini. Untuk membuktikan bahwa seorang Muslim atau seorang Muhammad tidak pantas diikuti, itu karena dia mengajarkan satu perbuatan yang cabul. Buat perbuatan cabul, kata siapa? Kata hadis. Ada buktinya nggak? Buktinya, dia menyuruh seorang perempuan menyusui laki-laki yang sudah dewasa, padahal laki-laki itu bukan suaminya. Apa itu tidak cabul? Bagaimana? Bukan dia kan yang cabulnya? Dia menyuruh orang. Ya, tapi bukan dia yang melakukannya. Berarti tidak apa-apa nyuruh orang berbuat cabul. Tapi kan dia kan tidak melakukannya, Bang. Yang melakukannya. Oke lah. Anggap sebelum ke sana nanti kita nggak bahas dia. Nyuruh orang berbuat cabul itu bagus nggak? Kalau baru nyuruh orang berbuat cabul itu nggak bagus. Tapi kan. Nah itu Muhammad itu, kamu masih ikutin kayak begitu. Bang Ferry, tenang Bang Ferry. Ya dia ini nggak ngerti juga. Dengar ya, Ferry Ansa, coba Ferry dengar dulu. Ferry. Kalau ada seseorang menyuruh istrimu menyusui laki-laki lain, kira-kira orang tersebut kurang ajar nggak? Jadi gini, kalau pikir secara logika, Bang, itu tidak akan terjadi, Bang.
Bang, kita Ya, ini ya. kan sedang membahas, coba budayakan mendengar dulu. Budayakan Iya. mendengar. Iya. Begini ya, Feriansa. Sama Edis itu jawabannya pengen jawaban iya tidak gitu aja kan kita kan juga butuh penjelasan juga maksudnya. Ya udah, coba pelan-pelan lah ya. Gini, ada seorang laki-laki namanya Abu Huzaifah. Oke? Ya, Nah, Abu Huzaifah ini punya istri. ya. Nah, istri dari Abu Huzaifah ini datang kepada Muhammad. Mengadu Terus? dia. Mengadu karena wajah suaminya itu bermuram durja. Cemburu dia. Karena apa? Karena ada laki-laki lain di rumahnya. Nama laki-laki itu adalah Salim. Sudah. Ya. Nah, si perempuan ini bilang, ya Rasulullah, supaya suamiku itu tidak cemburu, apa yang harus saya lakukan? Karena ada Salim di rumah. Salim ini membuat suamiku itu cemburu, katanya. Terus? Nah, akhirnya Muhammad memberikan nasihatnya, katanya begini, susuilah si Salim itu, maka suamimu tidak cemburu lagi. Setelah mendengar saran dari itu, terkejutlah Sahlah ini, suaminya Abu Huzaifah ini. Istrinya Abu Huzaifah ini. Cemburu dia. Wahai Rasulullah, bagaimana kau suruh saya susui si Salim? Salim itu sudah besar, sudah janggutan, berjanggut, sudah berkumis. Baru kata Muhammad begini, saya tahu dia sudah dewasa, katanya. Setelah dijalani oleh si Sahlah itu, lalu besoknya dia datang lagi. Ya Rasulullah, suamiku tidak cemburu lagi. Ajaran macam apa ini? Jadi pada kesimpulannya gini Bang, saya cuma ingin menyampaikan tobatlah, berhentilah nyelekin Islam, nanti kena azab itu. Kita itu Sungguh nekat yang. Saya tunjukkan hadisnya. Baik, saya tunjukkan hadis-hadis saya Bang ya. Ada min, ada plus, pasti ada kesalahan. Berarti Muhammad berbuat salah. Maka dari itu berhentilah untuk menjelek-jelekan agama Islam. Bang Ferry, kita di sini bukan bahas-bahas itu. Yang saya tanya, berarti Anda akui Muhammad berbuat salah? Saya tidak pernah mengakui dan tidak pernah mengakui. Saya apa komentarmu terhadap itu? Terhadap perbuatan Muhammad yang menyuruh menyusui laki-laki yang sudah dewasa itu? Saya tidak mengetahui itu, Bang. Yang saya pengen itu berhenti. Yaudah, mau tahu? Oh, belum pernah azab. Palembang ini. Gimana? Mau saya kasih tunjuk? Tunjuk lah. Palembang ini kan kita galau juga. Ya, coba. Sempat MP ganti suara lagi kalau. Oh, baiklah, baik. Kita nggak usah ngomong yang itu ya. Kita tunjukkan saja nih. Baik. Perhatikan ya, perhatikan. Ini bahkan ada di dalam webnya orang Islam nih. Pertanyaan nih, lihat ya. Ini pertanyaan ini, tanya jawab fikih. Ya, benarkah Aisyah bolehkan laki-laki dewasa menyusui pada wanita biar jadi mahram? Nih, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz, yang semoga dirahmati dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah membaca hadis tentang ajaran Rasul kepada seorang wanita dewasa untuk menyusui anak angkatnya yang sudah dewasa. Nah, benarkah? Nih, ditunjukkan dalilnya. Dia menunjukkan banyak hadis nih. Hadisnya banyak nih. Hadis pertama, perhatikan. Dari Aisyah bahwasanya Salim, bekas budaknya Abu Huzaifah, ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku mengira bahwa pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu, wahai Nabi? Nabi bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Makanya cemburu itu. Lalu pulanglah Sahlah, kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Makanya saya pernah kasih contoh, ibarat kata. Ya, ada seorang bernama Ruben Onsu. Dia punya istri namanya Sarwendah. Lalu mereka punya nama anak angkat namanya Bertrand. Nah, sehubungan dengan Ruben Onsu mualaf, maka dia harus mengikuti sunnah Rasul. Ini sunnah Rasul, berani macam-macam kamu sama sunnah Rasul. Ya. Ini sunnah Rasul ini. Ya. Nah, ketika Ruben Onsu masuk Islam, maka dia harus mengikuti nih.
Maka Sarwenda menurut ajaran Ruben Onsu yang baru Kenapa kau harus menendang semua itu, menyusui Bertrand. Ini ajaran Muhammad ini. Kamu Enggak, mau yang komen mengikuti itu kayak rendang begini? semua. Hah? Yang komen itu rendang semua. Cak Mano lah kau mau ngikutin Nabi cak begini. Ferry, aku tahu lah Ferry, kau ini jadi orang Islam nih karena kau gak belajar. Kalau kau belajar jadi orang, kalau kau belajar Al-Quran, kau tak percaya Islam lagi. Betul? Betul? Jadi gimana tuh kalau menurut Baik, Abang? saya balikan dulu. Sebentar, saya balikan dulu kamera saya, sabar. Tenang, saya balikan dulu kamera saya. Jangan kamu rendang dulu, Bos. Ferry, nggak usah ngomong-ngomong rendang, Ferry. Kau fokus saja sama tema Oh, ini. yang komen, Ferry. yang komen itu Bang rendang terus, Bang. Ya, nggak usah liatin komentar. Fer, sekarang gini aja, Fer. Menurut kamu, itu satu perbuatan cabul nggak? Siapa tuh? Yang nyuruh tuh. Lama-lama lempar gelasnya orang ini. Yang tadi yang saya bacakan tadi, itu perbuatan cabul nggak? Enggak, Bang. Jadi kalau ada orang menyuruh istrimu menyusui laki-laki lain, menurut kamu itu bukan perbuatan cabul? Tapi kan bukan Muhammad yang melakukannya, Bang. Saya tidak bilang Muhammad. Perbuatan itu, saya bilang. Perbuatan itu cabul nggak namanya? Kalau perbuatan iya cabul, kalau perbuatan. Nah, Muhammad yang nyuruh itu, biar kau tahu. Muhammad yang nyuruh itu, yang kalian bilang Nabi mulia, Nabi yang sempurna. Ah, itu kayak begitu. Saya tunjukkan kepada kalian. Ketika saya tunjukkan kepada kalian, kenapa kalian mengatakan bahwa saya memfitnah ajaran Islam? Sejak kapan saya memfitnah ajaran Islam? Bahkan saya akan menerjunkan diri saya dari Monas kalau saya memfitnah agama Islam. Tidak pernah Bang saya fitnah agama Islam. Saya hanya membacakan saja apa yang tertulis. Sebenarnya Bang, gini. Sebenarnya saya juga tidak urusan Bang. Saya nggak mau ngurus-ngurusin yang begini. Kenapa saya bilang begini? Karena banyak ustadz-ustadz kalian mengait-ngaitkan Muhammad itu dengan iman kami. Katanya Paulus mengkarang-karang agama Kristen lah. Katanya Kristen kitabnya dirubah-rubah lah. Nama Muhammad ada dalam Injil. Gara-gara itulah saya bilang, kalian jangan percaya itu. Karena yang ngomong kayak begini orangnya. Bagaimana kalian mau percaya sama Muhammad? Yang ngomong aja kayak begitu. Gimana? Begitu loh, Ver. Bukan apa-apa. Saya punya banyak sahabat-sahabat Muslim. Teman-teman main, teman-teman kecil Muslim. Ketika mereka tidak pernah membahas-bahas agama saya, kami nggak pernah bahas-bahas agama. Tapi mulai sekarang, belakangan-belakangan ini, banyak orang Islam yang bahas-bahas Kristen. Giliran dibahas balik agama Islamnya langsung, awas kamu. Awas kamu ya, halal darah kamu, halal darah kamu. Apalah. Begitu maksud saya, Fer. Supaya apa? Supaya marilah kita urus agama masing-masing. Kau urus Islammu. Itu yang saya inginkan, tetapi mereka tidak berhenti membahas iman kami. Bagaimana kami mau berhenti membahas Islam? Gitu loh. Ya, jadi itulah. Ini sebenarnya saya ingin menyuarakan perdamaian. Supaya apa? Marilah, seperti yang saya bilang tadi. Uruslah agamamu. Bukankah dalam agama Islam dikatakan begitu? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakum dinukum, ya kan? Iya, Bang. Nih, tapi ustadz-ustadz kalian itu coba suruh ustadz-ustadz kalian itu urusin dulu ini ada masalah di dalam agama kita ini, bilang gitu. Seharusnya kalau Ya. begitu, Abang yang masuk ke yang ngurus itu gimana ceritanya kan? Iya, masalahnya mereka kalau saya datangin ke nggak berani mereka. Kalau ada Edis bubar mereka semua, bubar. Lari tunggang langgang, niprit kayak jin iprit. Itu gagal, kalau ada agama itu paling kan selesaikan aja itu. Maksudnya Abang kalau dia bahas di TikTok, Abang masuk di TikTok dia. Sudah berapa kali saya ingin naik, si Juma malah dia memblokir saya. Diblokir saya, jangan sampai Edis masuk. Kalau Edis masuk, agama kita bubar. Iya. Ini Bang, satu Indonesia, satu tanah air. Seharusnya begitu. Tapi begini, Iya. Fer. Berbeda-beda agama itu biasa, Bang. Iya, tetapi dalam ajaran agama Islam tidak begitu. Bahkan menurut ajaran agama Islam, lambang negara kita ini, ya, itu harus dirubah. Iya,
Kita lambang negara kita ini kan Pancasila, betul nggak? Burung Garuda, betul nggak? Ya, betul. Nah, menurut agama Islam tidak boleh. Tidak boleh lambangnya burung Garuda. Karena itu musyrik dan masuk neraka jahanam. Serba salah, Bang. Kita mau toleransi dengan agama Islam, tapi agama Islam bertentangan dengan lambang dan dasar negara kita. Kena lagi kan, maju kena, mundur kena. Tahu nggak? Kita ini kan lambang negara kita burung Garuda, betul nggak? Iya, betul. Nah, menurut ajaran agama Islam itu bertentangan dengan ajaran Muhammad. Gitu. Hmm. Kata siapa, Bang? Baik, saya tunjukkan lagi ya. Banyak orang yang belum tahu ajaran agama Islam, teman-teman. Bersabar ya kita, teman-teman. Sabar. Baik, saya balikan lagi kamera saya supaya semakin banyak orang Islam yang mengenal ajaran agama Islam. Ya, Bang ya. Perhatikan ya. Dari webnya Muslim, muslim.or.id. Makhluk atau hukum menggambar makhluk bernyawa. Perhatikan ya, Bang ya. Dikatakan di dalam hadis ini, perhatikan. Hadisnya ya. Orang yang menggambar gambar-gambar ini, maksudnya gambar makhluk bernyawa, akan diazab di hari kiamat. Diazab, Bang. Jadi kalau Anda gambar burung Garuda, mampuslah Anda. Ini bertentangan dengan ajaran Muhammad. Jadi menurut ajaran Muhammad, lambang negara kita itu kafir, musyrik, syirik. Makanya, Bang, ini makanya saya bilang, saya sudah menyarankan, tolong hapuslah hadis-hadis yang kayak begini. Oh. Tapi ketika saya bilang begini, saya dikritik, dimarahin. Tapi memang benar. Gak boleh, Bang, menggambar makhluk-makhluk bernyawa. Nih, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Maksudnya tukang gambar makhluk bernyawa. Gak boleh digambar makhluk bernyawa. Burung bernyawa nggak? Nyawa, Bang. Iya. Jadi kalau menggambar burung Garuda, tidak boleh, saudara. Serba salah kan? Terus di dalam kita anu Pancasila nih, sebentar. Kita lihat Pancasila. Apakah Islam bertentangan dengan Pancasila? Perhatikan. Nih, kita buka Pancasila ya. Perhatikan. Sabar ya. Pancasila. Kita akan bukakan Pancasila. Oke. Nih ya, Bang ya. Kita buka Pancasila nih, Bang. Sabar ya, Bang ya. Apakah agama Islam ini bertentangan dengan Pancasila? Kita kasih gambarnya Pancasila. Selain dari burung Garuda tadi yang sudah bertentangan dengan ajaran agama Islam, ya. Burung Garuda itu bertentangan dengan ajaran agama Islam karena burung itu makhluk bernyawa. Di dalam Pancasila ada kata-kata ini, Bang. Persatuan Indonesia, betul? Bertiga ya. Oke. Apakah ini bertentangan dengan ajaran agama Islam? Tidak. Bertentangan, Bang. Wah. Bertentangan. Mana dalilnya bertentangan? Perhatikan. Rasulullah ya. Larangan berteman dengan non-muslim. Ada hadisnya. Perhatikan. Janganlah engkau bersahabat melainkan dengan orang-orang mukmin. Dan janganlah makan makananmu itu kecuali orang yang bertakwa. Jadi menurut Muhammad, Bang, selain kau tak boleh bersahabat dengan orang-orang yang non-muslim, Anda juga makanan Anda itu dilarang dimakan kecuali oleh orang muslim. Jadi kalau ada bencana alam, kalau ada terjadi bencana di kampung orang non-muslim, maka menteri tidak boleh kirim makanan ke sana. Dilarang oleh Rasulullah. Perhatikan. Janganlah makan makananmu itu. Kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau ada saya, Edis TV, seorang Kristen, datang ke rumah Feriansa. Fer, apa? Lapar gua, Fer. Terus, gua mau makan. Berikanlah saya makanan. Tidak boleh oleh Rasul. Dilarang oleh Rasul. Karena janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Inilah ajaran agama Islam. Makanya bertentangan dengan semangat Pancasila.
Persatuan Bentar, Indonesia. Bang, ada orang mau ambil HP. Mulai. Ambil HP. mulai. Fer, lagian Fer ya, menurut ajaran agama Islam, kamu tidak boleh kerja malam-malam. Di dalam Al-Quran dilarang kerja malam. Kamu boleh kami yang termati dia ada. Sungguh nekat yang nyata. Juga tes laksa soal ini. Ya, kalian boleh kejang, kalian boleh suruf, kalian boleh setruk ya. Kalian tidak bisa membantah argumen saya. Nggak bisa. Apa yang saya katakan itu semua ada dasarnya. Silakan.